6 kesalahan trader unfill order part 2. Part 2. Kenapa narik napasnya bareng? Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Zaman Suri dan saya Fadli di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya Trader Nusantara teredukasi. Ingat ya, ini adalah bagian video kedua. Karena ini part 2 dan percobaan kedua ya gagal makanya ya. Nah, oke teman-teman, ini kita sekarang di depan Kedutaan Besar Bekasi ya, di Kedubes ya. Jadi tadi misbar, gerimis bubar ya, dan di part 2 ini sepertinya hujannya sudah mulai bisa dikondisikan. Dan kita ada di bawah pohon, jadi agak terlindungi ya. Jadi kalau nggak hujannya deres, ya sudah bubar beneran. Kalau hujan deres kita bubar beneran. Oke teman-teman, ini adalah part 2 di mana kita membahas di video sebelumnya ya. Kalau teman-teman belum tonton video sebelumnya tentang part 1 dari kesalahan traders unfilled orders, maka teman-teman perlu tonton dulu yang part 1 ya. Nah, di part 2 ini teman-teman kita rangkum lagi tambahan. Tadinya kita rangkum ada 6, sudah kita bahas 3 diantaranya di part 1. Sekarang yang keempat, 5 dan 6. Ya, jadi ada 6 kesalahan utama umum yang paling banyak dilakuin. Kenapa sih kok udah pakai unfilled order tapi masih loss? Ya. Oke, yang keempat berarti. Yang keempat, kita langsung aja teman-teman. Yang keempat, over trading. Wah. Sebenarnya jadi salah satu jebakan yang sering kali dirasain sama seorang traders. Iya. Kayak pisau bermata dua, Mas Teguh. Terjebak dia. Jadi katanya kan untuk bisa profit lebih besar, transaksinya perlu lebih banyak. Untuk bisa ngambil kesimpulan lebih baik, katanya transaksinya harus lebih banyak. Betul, tapi ternyata terjebak dengan cara over trading. Nah, batasannya seperti apa nih? Gimana caranya kita bisa membatasi diri supaya walaupun transaksinya banyak, tapi tidak termasuk over trading? Kalau menurut saya, ya biar kita nggak terjebak dengan dengan puzzle yang keempat ini, over trading ini ya teman-teman ya. Teman-teman perlu trading punya alasan. Berdasarkan apa teman-teman trading? Atau berdasarkan apa teman-teman ngambil keputusan untuk area tersebut dijadikan trading plan, gitu ya. Oke, jadi alasannya punya mesti alasan. kuat nih. Yes, betul. Kenapa sebuah trading plan diambil? Kalau misalnya teman-teman dapetin sebuah area rally base rally yang baru terbentuk, udah dapet alasan apa dari teman-teman ngambil area tersebut? Ya. Kalau misalnya teman-teman udah dapetin alasannya, yaitu profit zone-nya udah dapet, trennya sudah kejawab di time frame yang memang sesuai gitu ya, dengan passionnya gitu ya. Ya silakan, bisa aja gitu ya kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba teman-teman ambil ada drop base drop yang trennya belum kejawab ataupun profit zone-nya belum dapet, teman-teman langsung entry gitu kan. Terakhir hanya nge-sell di atas yang belum profit gitu ya kan, ternyata harganya naik lagi. Jadi ternyata terbentuk lagi rally base rally, habis itu teman-teman nge-buy. Jadi sell di bawah, nge-buy di atas. Jadi salah ya menurut saya gitu. Jadi over trading ini bukan berarti kita mantengin chart berjam-jam, itu juga tidak seharusnya dilakukan sama trader unfilled order, Mas Fadli, ya kan gitu. Makanya di kita ada yang namanya scoring, Mas Teguh. Yes. Jadi semakin bagus skor trading plan-nya, itu semakin kuat trading plan-nya. Sinyalnya, kalau kata orang bilang di luar gitu ya. Jadi sinyalnya semakin kuat. Trading plan teman-teman semakin valid gitu. Kan kita udah punya trend, kita udah punya area. Kita udah punya rally base rally atau drop base drop yang searah dengan trend. Betul. Moving average-nya kita profit zone oke. Terus dia udah bikin higher high juga, ada PLN-nya kalau kata alumni kelas kita gitu. Sapi kuning, semuanya oke banget gitu ada. Nah, ketika itu semakin banyak tumpukan validasinya gitu ya, maka trading plan ini semakin kuat. Nah, kalau itu teman-teman ambil dan jumlahnya banyak, menurut saya tidak overtrade. Yes, betul. Gitu. Jadi overtrade itu lebih ke arah yang belum jelas, masih lemah, tapi teman-teman ambil sebagai trading plan. Nah, ini memaksakan, tanda kutip jadinya gitu. Bisa jadi juga dia trading di tempat yang terlalu tinggi frekuensinya sesuai di luar kemampuan dia. Di luar kemampuan dia. Nah, kadang-kadang teman-teman ada time frame yang lebih rendah dari yang seharusnya kita ambil, tapi teman-teman tetap ambil dengan terpaksa, dengan memaksakan diri. Jadinya transaksinya kebanyakan nggak ke-handle. Sehingga mulai capek matanya, otaknya, hatinya, habis psikologisnya udah, udahlah, ambil aja lah, ini nggak apa-apa lah, yang penting banyak dulu lah. Nah, kayak gitu-gitu tuh, toleransi yang salah menurut saya. Betul. Jatuhnya jadi over trading, gitu. Oke, jadi itu kesalahan yang nomor 4 ya.
Oke. Lanjut, kesalahan nomor 5. Wah, ini lebih parah lagi. Ini lebih parah nih ya Mas ya. Unfill order itu kan trading plan ya, rencana. Dia trading tanpa rencana. Tanpa rencana ya kan. Makanya keluarlah quotes, trading tanpa trading plan is zolim itu ya tadi. Lu bikin kaos aja gue. Trading tanpa trading plan is zolim gitu. Bisa. Zolim lah, karena buang-buang duit lah ya, ngapain gitu. Mendingan duitnya dimakan kan. Dimabokin durian gitu masih mending lah daripada trading tanpa trading plan kan. $100 dimakan durian kenyang teman-teman. Karena apa yang didapetin dari itu? Ketika pun misalnya dia profit dari tanpa trading plan, Mas Fadli, apa yang didapetin coba? Hanya sebuah edik aja jadinya ya. Iya, profit dia kebetulan, loss juga kebetulan. Betul. Kemarin profit gue dari sini gitu ya kan. Jadi hanya rusak mentalnya. Jadi candu doang kan gitu ya kan. Coba gue lagi trading, coba gue tambahin lagi gitu ya kan. Iya. Jadi rusak dia. Ada ibu-ibu dada. Jadi trading tanpa trading plan, teman-teman kan nggak merencanakan untuk beli di harga yang bagus pastinya. Betul. Buy now, sell now. Kecuali teman-teman tahu persis yang teman-teman lakuin, nggak apa-apa. Ada banyak kok traders unfilled orders yang ternyata fill transaksinya dengan cara instant execution. Betul. Tidak salah, seandainya benar-benar memang di dalam area buy atau area sell yang benar, yang tepat. Kalau kata Coach R7, area makan dia gitu. Kalau di area makan, buy now aja, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau tidak tahu kenapa buy di situ, teman-teman jelas-jelas trading tanpa kejelasan. Jelas-jelas tanpa kejelasan ya. Itu sangat jelas harusnya ya teman-teman ya. Yang itu kelas gue tuh. Tradinglah saat semuanya terlihat jelas. Jangan jelas-jelas tanpa kejelasan. Gitu. Bisa dua kawan. Aduh. Ya, jadi iya. tidak memiliki rencana trading. Rencana itu ada 2 bagian besar ya, teman-teman. Kita udah bahas sering banget ya. Entry sama exit. Teman-teman mau buy atau sell di harga yang mana? Rencanain dengan benar. Kalau sudah terfill transaksinya, udah dapet entry-nya, mau keluar, mau exit dalam keadaan rugi sampai mana? Mau keluar dalam keadaan profit sampai mana? Mesti jelas rencananya. Sehingga ketika teman-teman ngelihat transaksi yang sedang berjalan ya, running transactions, transaksi sedang berlari berarti namanya juga running, masa walking. Kalau baru sadar. Tapi kita sebut running transaksi. Kalau transaksinya sudah running, teman-teman tidak akan terjebak dengan keinginan menganalisa ulang yang sudah kita analisa. Ini sering banget kejadian sama traders pemula dan sering banget dialamin sama orang-orang yang ternyata malah nggak jadi dapetin profit dari teknik ini. Jadi dia keluar dari rencana awal karena kayak punya rencana baru yang lebih baik, padahal itu salah. Gitu. Jadi lagi running transaksi ada rencana baru nih ya kan? Wah, dari mana rencananya? Karena rencana yang sebelumnya nggak valid gitu loh, nggak terencana dengan baik. Kalau teman-teman cukup percaya dengan rencana awal, bahkan sampai kapanpun dia TP atau SL, teman-teman nggak perlu lihat. Cuma pengen lihat aja boleh, tapi nggak akan ada keinginan intervensi karena teman-teman tahu waktu ngambil keputusan tadi itu udah terencana dengan baik. Betul. Tidak ada rencana lagi lebih baik dari itu. Kalau gitu ngapain mikir kan gitu? Betul. Kalau udah rencananya yang terbaik, terus dipikirin lagi. Ya apalagi ya, ini udah lagi running lagi ya. Iya. Ada nggak ya data pendukung supaya boleh cut profit di sini? Bodoh, gitu kan? Iya betul. Kalau dicari ya ketemu, tuh kan moving average-nya ada cross-nya misalnya. Tuh kan ini candle-nya pendek, apa aja dicari pokoknya. Atau terakhir itu tadi ya kan, setelah ada rencana, teman-teman intervensi ya kan, di cut misalkan. Syukur buat cut kan profit. Tetap nggak ini ya. Tetap rusak ya. Tetap rusak. Udah long run teman-teman nggak mampu ngalamin itu terus-menerus. Iya. Jadi nggak konsisten, dan jangka kita panjang. trading Mas Fadli ya, kita trading itu justru kalau bisa menghindari hal-hal yang pikiran-pikiran yang buat kita sibuk dengan analisa tambahan gitu. Karena kan kita trading akan jangka panjang Mas Fadli. Iya, itu dan nggak semua transaksi kita akan kita tongkrongin loh. Betul. Teman-teman nggak boleh bercita-cita kayak gitu. Kalau misalnya itu jadi satu-satunya alasan teman-teman untuk untuk ngubah-ngubah strategi terus, akan capek teman-teman ya kan. Tambahin analisa, kalau misalnya ini terjadi akan nambahin analisa ini. Akan intervensi di sini gitu. Ya. Capek teman-teman. Untuk satu trading plan aja mungkin teman-teman akan menguras energi yang luar biasa gitu ya. Betul. Sedangkan kita mau puluhan, ratusan transaksi gitu ya kan. Makanya jadi, butuhnya kenyamanan tadi ya kan. Kenyamanan dan jangka panjang nyamannya. Gitu. Oke. Yang terakhir, nomor 6. Yang terakhir. Wah, mengharapkan setiap orders itu yang belum ke-filled untuk ke-filled.
Wah. Jadi orders yang belum kejemput, belum keisi kalau bahasa Indonesianya ya, untuk terisi. Jadi gue mau nanya, siapa elu? Ada nih, gue ada buyer nih. gelas kopi kali diisi. Oh kan, ada gue buy limit di bawah nih. Harga naik. Nggak mungkin ya, harga harus banget buy dua dulu. Aduh, siapa elu? Kalau gitu gue sell nol dulu aja. Aduh. Biar harganya pas turun gue profit, naik profit lagi kan. Iya. Kalau kayak gitu ngapain buat trading plan buy limit dan sell limit ya kan? Usah. Udah kita tinggal klik buy now, harga pasti mengikuti arah ini gua. Gak bisa. Jadi trading plan kita itu bukan magnet yang pasti ke field. Iya. Enggak. Bisa jadi harga terus berjalan menjauh dari trading plan kita dan pada akhirnya kita harus cancel. Ya sudah, nggak apa-apa. Aku pernah area kita itu magnet price ya apa? Iya, aku pernah bilang itu di waktu dulu tuh di sell area atau buy area kita tuh bukan magnet. Itu ada videonya tuh ya di YouTube kita. Udah berapa tahun yang lalu mungkin pernah kita bahas, saya lupa. Teman-teman mengharapkan itu terjadi, itu kesalahan juga. Iya. Efeknya ya teman-teman akan jadi bergantung sama trading plan ini. Kalau misalnya lagi peluangnya nggak kejemput ya sudah, nggak apa-apa. Nah, untuk manage ekspektasi nih, supaya teman-teman kebayang Mas Teguh. Iya. Dari semua trading plan yang dirimu ambil, kalau dari rata-rata 100 plan, yang keisi, yang ke field berapa? Dari 100 transaksi paling 50, bisa jadi 50 gitu. 50-an. Cuman ya 50-50 lah gitu. Artinya kalau teman-teman entry 10 kali, terus baru, aduh yang 3 kok Betul. cancel ya, ya sudah. Gitu. Gak apa-apa. Dari 100 transaksi yang direncanakan diambil, teman-teman cuma dapat 50 dan 50-nya nggak jadi diambil, nggak apa-apa. Gitu. Betul. Jadi wajar. Kalau teman-teman mungkin, wah udah pasang 10 kok baru kepanggil 2 gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Bahkan bisa jadi lebih dari itu kan gitu. Ya, bisa jadi 50-nya terjadi di 10 yang pertama, 10-10-nya nggak kepanggil. Betul. Mungkin terjadi. Bisa jadi juga teman-teman pasang 10, 8 besok kejemput. Bisa jadi juga. Gitu. Nggak ada yang salah dan benar selama teman-teman sesuai dengan rules, jadinya benar. Dah. Gitu. Makanya kalau teman-teman mengharapkan semua unfilled pending order teman-teman ke field, waduh. Berat banget syaratnya, kita aja nggak pernah berani berharap seperti itu. Makanya tadi Mas Teguh bilang, siapa Anda? Gitu. Dan harusnya sih kalau misalnya teman-teman, makanya tadi ya, kalau misalnya teman-teman udah paham banget dengan unfilled order ini, puzzle nomor 6 ini harusnya sih sudah tidak terjadi lagi gitu, sudah tidak ada lagi gitu kan. Rata-rata kan sama orang-orang yang baru kenal dengan unfilled order, yang kenalnya unfilled order dari si Polan misalnya, yang entah siapa itu orangnya kan gitu. Si Fulan. Oh, si Fulan ya. Fulan ya. Jadi mungkin nggak tahu cara cancel plan-nya seperti apa gitu ya. Ya, itu aja gitu. sih. Jadi 6 kesalahan ini teman-teman, 3 yang di video satunya ya, 3 yang barusan kita bahas ini. Ini 6-6-nya adalah ranking 6 teratas dari banyak banget kesalahan yang dilakuin sama traders unfilled order yang bikin mereka nggak profit. Yang kita kumpulin, kita ranking. Nah, 6 besarnya nih ini. Jadi kalau teman-teman bisa terhindar dari 6 ini aja gitu ya, mungkin ada kesalahan lain yang teman-teman lakuin tapi itu minor. Teman-teman sangat mungkin bisa mulai mendekat ke trading yang profitable. Yes, betul. Ke hasil yang teman-teman harapkan dari trading. Kan kita punya cita-cita gede banget kan dari industri ini. Teman-teman punya profit yang teman-teman pakai buat impian Anda, buat beli apapun yang teman-teman pengen dari profitnya. Jadi profit konsisten gitu loh. Jadi withdraw duit dolar konsisten, jual tuh dolar beli rupiah gitu kan. Dukung Indonesia supaya teman-teman ngalamin yang dialamin sama banyak banget alumni yang menggunakan teknik ini dan juga profit ya. Gitu. Bisa menghasilkan gitu ya. Oke, kalau ini aja teman-teman tidak terjebak, aman. Insya Allah aman. Gitu ya. Itu 6 ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada tambahan, Mas kira-kira ini ada saya alamin gitu ya kan. Tapi belum dibahas. Bisa komen ya teman-teman. Boleh di kolom komentar silakan diisi ya. Oke. Itu aja mungkin Mas Wali ya. Selamatkan diri Anda dari kesalahan-kesalahan ini. Kita sampai jumpa lagi ketemu. Sampai jumpa lagi ketemu ya. Sampai jumpa lagi ketemu. Sampai jumpa lagi. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Maksudnya itu. Dadah.